ayatnya saya sudah sedikit-sedikit tahu tentang Hosea bab 1, Hosea 11 ayat 1-11. Saya hanya menambahkan aja dari Paman Padua, betul apa yang dikatakan Paman Padua dengan Bung Petrus tadi ya. Jadi memang saya dalam hidup ini pengalaman. Jadi ternyata betul bahwa di dunia ini kita hidup ini memang ada dua penderitaan. Satu penderitaan karena perbuatan kita sendiri, dan yang kedua penderitaan karena bukan perbuatan kita. Tetapi disitulah kita harus memang beriman, cocok dengan temanya, Allah sumber harapan karena kerahimannya. Dan kalau kita baca dari pertemuan pertama sampai keempat, betul menunjukkan bahwa Allah itu betul mengasihi, apapun juga dia mengasihi. Tapi memang benar Paman Padua, kadang-kadang zaman dulu banyak orang mengatakan, oh dia kena sakit kanker karena dikutuk Tuhan, oh dia bangkrut karena dikutuk Tuhan. Nah itu pendapat yang sangat keliru sekali, sangat keliru. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Bahkan saya pernah menghadiri pernikahan tapi dari Kristen lain, bahkan waktu saat pengantin ini didoakan, kami tangkal penyakit, kami tangkal kemiskinan, kami tangkal masalah dan sebagainya. Itu saya pikir doanya bagus amat ya ditangkal itu semua. Nah, tapi begitu saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, ternyata itu keliru semua. Buktinya saya melihat adalah orang-orang para martir itu mengalami masalah, mengalami penderitaan. Bahkan kalau saya lihat di dalam perjanjian lama itu si Yusuf ya, dia mengalami penderitaan padahal dia taat gitu loh. Dan satu lagi Daniel itu adalah orang yang taat, dia tidak takut dihukum, dia tetap taat datang pada Tuhan dan berdoa sehari malah 3 kali gitu loh. Dia tidak takut dimasukkan ke tempat singa segala. Dan akhirnya betul dia nggak khawatir, akhirnya dimasukkan ke kandang singa. Tapi disitulah di dalam penderitaan dia bukti nyata Tuhan itu hadir kepada orang yang taat. Jadi saya ambil kesimpulan dan benar bahwa di dalam penderitaan kita, di dalam masalah kita, di dalam penyakit kita, kalau kita selama hidup ini taat, ternyata itu bukan Tuhan yang memberikan, bukan. Tapi itu diizinkan terjadi, mungkin juga dari kejahatan orang, ataupun juga itu diizinkan terjadi. Karena apa? Karena ingin membuktikan bahwa di saat kita tidak berdaya, disitulah hadirnya Tuhan. Jadi kita tambah beriman bahwa Tuhan itu betul ada di dalam masalah kita. Bahwa Tuhan itu ada di dalam penderitaan kita. Dan juga saya lihat ayat, Tuhan mengatakan rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Jalanmu berbeda dengan jalanku. Jadi kalau rancangan kita, jalanan kita, kita mau sehat, mau makmur, nggak mau ada masalah gitu loh. Tetapi kalau itu terjadi, tapi bukan Tuhan yang mencobai, tapi itu diizinkan terjadi, tapi kita tetap taat, maka Tuhan itu hadir di dalam masalah. Dan Tuhan kasih solusinya. Dan itu pengalaman hidup saya. Nyata sekali, justru saya merasakan kebaikan Tuhan. Justru di saat masalah gitu loh. Di saat saya punya problem, disitulah Tuhan hadir. Coba kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya akan tambah lari. Saya udah gak mau percaya lagi Tuhan gitu. Tetapi justru di dalam ketaatan saya mengalami seperti itu. Tapi saya tetap juga berdoa dan penuh iman percaya bahwa di dalam penderitaan ini adalah saya yakin Tuhan ada. Salah satunya banyak orang yang komplain pada saya. Ibu, dia manggilnya saya kan Ibu Lani. Ibu Lani, katanya Tuhan baik. Yang tadi persis Paman Padua katakan. Katanya Tuhan baik. Kenapa pada saat kemarin corona itu, romo-romo yang baik-baik, prodiakon yang baik-baik, orang yang baik-baik, kok meninggal kena corona katanya. Nah itu prinsip mereka yang keliru itu yang tadi Paman Padua katakan. Terus saya ngomong lagi pada dia, lah kita kan nggak tahu mereka-mereka itu yang baik yang sekarang sudah meninggal karena COVID. Mereka sekarang di sana tuh sudah bahagia. Kita kan nggak tahu. Kalau mereka bahagia, mereka lebih senang di sana. Saya bilang gitu. Jadi inilah maka benar tema itu adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan supaya kita mengenal kerahiman Tuhan, supaya kita mengenal kasihnya Tuhan. Jadi gini, saya merasakan justru
kasihnya Tuhan justru di saat masalah gitu. Dan di saat masalah itu saya keinginan begini, Tuhan kasih yang begini, yang begitu, yang beda. Tapi justru yang begitu itu yang terbaik gitu. Nah dari situ, terus saya kalau tidak salah nih, Dea mungkin tahu atau Paman Padua tahu, ada firman yang Paulus katakan, aku lebih suka ada duri di dalam dagingku kalau tidak salah. Itu benar nggak? Ya saya seingat saya ada yang dikatakan Paulus gitu. Jadi Paulus sendiri kan, kalau dia mengalami penderitaan itu malah dia lebih suka. Karena justru di dalam penderitaan itu, di dalam ketaatan dia, di situ dia merasakan kehadiran Tuhan. Gitu. Jadi banyak orang yang keliru. Maka tema ini bagus itu kalau diterapkan kepada kita semua orang yang dikatakan orang beriman. Tapi kadang-kadang sebenarnya imannya itu iman dangkal. Pertemuan yang pertama kan dikatakan Kristiani apa tadi, Allah sumber harapan kepada orang yang beragama palsu atau apa itu. Jadi kadang-kadang kita berdoa, tetapi begitu kena masalah malah marah sama Tuhan, bahkan lari dari Tuhan, bahkan mencaci maki Tuhan, bahkan menghujat Tuhan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kasihan dia tidak mengerti. Maka benar temanya adalah kita harus mencari Tuhan setiap saat. Dan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi itu tetap kita setia, percaya kepada dia. Buktinya Daniel itu malah luar biasa kan. Kalau dia tidak dimasukkan ke tempat kandang singa, itu rajanya itu tidak bertobat, tidak mengenal Tuhan. Bahkan rajanya memberi pengumuman kepada segala bangsa, harus percaya kepada Allahnya Daniel. Nah itulah yang Tuhan bilang, rancanganku berbeda dengan rancanganmu, jalanku berbeda dengan jalanmu. Terus ada juga firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya ditambahkan, jangan cari dulu tentang hal-hal dunia. Kalau hal dunia kita kepingin beres semua, tidak ada masalah. Pengen kaya, pengen sehat gitu loh. Tetapi carilah Tuhan dulu, itu yang carilah kerajaan Allah dulu. Makanya semuanya pasti ditambahkan, tidak perlu takut. Dan itu yang saya imani. Jadi saya sharing sedikit ini Paman Padua dan Degea. Di tahun 82 sebelum saya punya masalah bersama suami, itu kami sebagai orang Katolik mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena saya tidak bisa kuliah. Jujur, saya tidak orang kuliah. Saya hanya cukup di SLA, SPG. Itu pun Romo yang bayar. Suamiku juga SMA. Dia merantau dari ND ke Jogja untuk kuliah dengan tidak membawa uang. Hanya membawa cincin mamahnya doang untuk biaya hidup. Nah itu, jadi saya bersama suami itu adalah pasutri yang hidupnya dulu miskin gitu. Tidak bisa untuk sekolah lanjut. Nah maka oleh sebab itu waktu kami menikah, kami ingin cari uang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai anak-anak kami itu mengalami seperti kita, bahwa tidak bisa kuliah gitu. Maka suamiku cari uang sampai jam 11 malam. Ngelesin segala. Saya juga ikut bantu. Cari uang dengan cara apapun, ngelesin anak, jual roti, terimain laundry dan sebagainya. Saya jalani itu semua untuk kumpulkan uang, untuk kumpulin buat biaya anak-anak. Tapi yang terdapat adalah bukan damai, karena kami capek, mudah emosi, mudah marah, saling menyalahkan, tidak ada sukacita di dalam keluarga kami. Itu yang kami alami. Dan ternyata setelah ada peristiwa di bulan Oktober tahun 82 itu, di mana Tuhan justru di dalam masalah, di situ kami baru tahu Tuhan itu hidup. Hidup itu di dalam masalah gitu. Ternyata Tuhan itu jawab. Dan akhirnya kami berdua, saya bersama suami, berjanji kepada Tuhan untuk melayani. Janji itu di tahun bulan Oktober tahun 82, berjanji. Dan di situ kami mulai sedikit demi sedikit mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, sedikit demi sedikit melakukan. Dan akhirnya itu mencari dunia itu udah mulai kita nomor duakan. Yang nomor satu adalah carilah dulu kerajaan Allah. Itu yang kami cari dulu. Dan benar. Justru sekarang ini Tuhan membuktikan. Bayangkan suami saya sudah 6 tahun stroke. Sudah 6 tahun stroke. Biaya pengobatan bulan lalu ICU dua kali bolak-balik. Ya, pakai pengobatannya tuh terapi dan sebagainya itu biayanya besar. Tapi kami tidak kekurangan gitu loh. Justru Tuhan malah tambahkan. Itu nyata sekali.
firman Tuhan itu. Jadi pengalaman kami justru di saat kita masalah, di saat kita punya problem, kalau kita tetap taat, disitulah Tuhan hadir dan kita merasakan kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan di bulan Juli yang lalu, tahun lalu, Tuhan buktikan. Sekarang keturunan kami, turunan saya dan suami, tidak perlu lagi takut untuk masa depan, untuk kuliah. Tidak perlu cari duit lagi untuk kuliah. Maksudnya kumpulin duit dengan sedemikian untuk biaya kuliah, enggak. Karena kami, keturunan kami, dapat free gratis kuliah di BINUS. Mau ambil yang internasional, mau ambil yang apapun, gratis di BINUS. Tuhan menjawab tahun lalu 1 Juli. Di mana Dies Natalis BINUS itu yang ke-40. Suami saya dapat penghargaan. Padahal dulu tahun 82 sebelumnya, kami ketakutan anak-anak kami tidak bisa kuliah. Tetapi Tuhan nyatakan, ditambahkan lagi bukan hanya anak, tetapi mantu, cucu mantu, dan keturunan semua. Jadi disitulah tema bulan kitab suci ini, apa yang diuraikan dari Paman Padua, dan juga pengalaman dari Bung Petrus tadi, dan juga pengalaman saya, kita semua dikuatkan. Justru carilah Tuhan. Dan bukan hanya mencari, tetapi lakukanlah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Itu Yesus bertanya kepada kita semua, termasuk saya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, lakukanlah segala perintahku. Segala berarti semua perintahnya. Berarti benar temanya itulah, carilah Tuhan. Lakukanlah perintahnya sampai kita tutup mata. Karena sampai tutup mata saya belum selesai melakukan perintahnya. Dan itulah makanya berusaha cari. Jadi pendapat orang tua dulu, orang zaman dulu itu keliru, betul Paman Padua. Kalau orang kena penyakit kanker, katanya itu dikutuk Tuhan. Walat katanya. Karena dia jahat dan sebagainya. Kita tambah sedih. Kita sebenarnya gak jahat, tapi kenapa kita mengalami gini? Malah tambah marah sama Tuhan. Aku orang benar, aku orang baik, aku bukan orang jahat. Kenapa aku mengalami penyakit seperti ini? Kenapa bukan orang jahat aja yang mengalami begini? Kenapa saya mengalami? Jadi itu, seperti itu kita menutup bahwa kita ini adalah orang suci gitu. Tetapi carilah Tuhan, firman Tuhan lakukanlah. Justru dari firman Tuhan kita diterangi, sebenarnya kita makin dekat dengan Tuhan, makin banyak yang dosa-dosa kita yang kita belum bertobat gitu. Tapi kalau kita makin jauh dari Tuhan, kita merasa diri kita benar itu. Itu yang sering terjadi kepada manusia. Makin jauh dari Tuhan, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, merasa diri hebat dari segalanya. Tetapi malah justru makin dekat dengan Tuhan, makin hal-hal yang kecil pun jadi kita tahu gitu. Dan banyak orang juga mengatakan, berat Bulani melakukan perintah Tuhan, berat. Terus saya sudah dapat ayatnya, 2 Yohanes bab 5 ayat 3 kalau tidak salah. 2 Yohanes bab 5 ayat 3. Perintah Tuhan itu tidak berat. Kita berat melakukan perintahnya karena kita mengandalkan kemampuan sendiri. Ya jelas berat. Ampunilah orang yang jahat pada kita. Ya berat karena kita melakukan kemampuan kita sendiri. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, janganlah kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Andalkanlah Tuhan. Tadi kalau tidak salah, Paman Padua atau Petrus tadi, Pak Petrus yang mengatakan, Tuhan sudah kasih penolong. Tuhan kasih penolong yang memberi kekuatan. Ialah Roh Kudus. Jadi bagaimana saya bisa melakukan perintahnya yang menurut saya berat? Saya minta kepada Roh Kudus penolong yang dijanjikan Tuhan. Dan perintah itu saya lakukan. Dan benar, ya benar, Roh Kudus itu memberi kekuatan untuk saya bisa melangkah dan melakukan perintahnya. Jadi luar biasa itu perintah Tuhan. Benar, betul-betul benar temanya bulan kitab suci ini bagus sekali. Mudah-mudahan kita semua umat Katolik itu benar-benar dibuka mata hati kita. Bahwa carilah Tuhan itu nomor 1. Masalah kita tetap kita tinggalkan, tapi carilah Tuhan. Nanti bukti Tuhan ada di situ. Tuhan sungguh di dalam kasih setianya, di dalam kerahimannya. Walaupun kita sering berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat. Mungkin Romo bosan kali kalau kita pengakuan dosa. Dosanya itu terus. Saya suka katakan pada yang lain.
Janganlah kita ngaku dosa yang itu terus. Kalau sudah ngaku jangan buat lagi. Jadi sehingga dia nggak bosen. Tuhan tuh dengernya bosen kalau dosanya itu terus. Maka harus ada perubahan. Jadi melalui firman hidup kita harusnya hari demi hari lebih baik dan harus lebih bijaksana. Itu saja saya tambahkan dari uraian Paman Padua dan juga Bung Petrus. Terima kasih ya semua ya.